Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan memasak berbagi resep rendang. Ini sebanyak 1 kg rendangnya. Ini sangat lembut terlihat di video ini teman-teman. Saya potong pakai sendok, sangat gampang banget terlepas ya dagingnya. Dan ini sangat gurih dan juga tentunya sangat bikin selera. Untuk bahan dan cara pembuatannya simak video ini sampai selesai. Di bagian yang pertama teman-teman, saya akan menyiapkan untuk bumbu keringnya dulu. Saya pakai ada 1 biji pala yang sudah saya potong, 3 biji bunga lawang, lalu ada setengah sendok makan cengkeh. Juga saya pakai ada 6 biji kapulaga, dan ini ada 1 sendok makan jintan, setengah sendok makan merica butiran, dan saya pakai juga 1,5 sendok makan ketumbar. Kemudian semua bumbu ini akan saya sangrai dulu sampai matang. Sebenarnya saya pakai juga kayu manis tapi tidak ikut saya sangrai, nanti saya cemplungkan aja utuh. Karena nanti kalau digiling kayu manisnya sangat susah halus ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian saya masukkan dalam ulekan, kemudian akan saya haluskan dulu sampai halus. Bumbu keringnya sudah halus, kemudian saya sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya akan menggiling bumbu yang lain. Ini saya pakai ada bawang putih. Bawang putihnya 10 siung, dan ini juga saya pakai bawang merah sebanyak 120 gram. Kemudian bawang ini akan saya giling dulu sampai halus. Halusnya cukup seperti ini aja teman-teman, udah bisa disisihkan. Selanjutnya di sini akan saya giling dulu cabai merah keriting. Ini saya pakai kira-kira 120 gram juga ya teman-teman. Kemudian saya giling dulu sampai halus. Saya sengaja menggilingnya secara terpisah agar gampang. Cabainya sudah halus, lalu saya tambahkan juga 1 ruas jari kunyit dan 1 ruas jari jahe. Lanjut lagi saya giling sampai semuanya halus. Sudah halus, kemudian saya sisihkan dulu. Untuk dagingnya di sini sudah saya siapkan 1 kg daging sapi. Daging sapinya sudah saya cuci bersih. Untuk santannya saya pakai ini ada 1,5 liter santan cair, dan juga ini ada kira-kira 1 liter santan kental. Karena dagingnya hanya 1 kg, jadi di sini teman-teman saya tambahkan setengah kilogram kentang. Ini opsional aja ya, boleh dipakai atau enggak, tergantung selera teman-teman semua. Untuk bumbu aromatik lainnya saya pakai 2 batang serai sudah digeprek, dan ini ada kira-kira 5 ruas jari lengkuas ya, dan 4 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, ada 7 lembar daun salam, dan 2 ruas kayu manis. Nanti akan saya cemplungkan semuanya. Ini ada bumbu kering yang udah digiling tadi, dan ini teman-teman ada kelapa sangrai, kelapa yang digongseng kemudian ditumbuk, nanti akan saya pakaikan juga. Ini semua bahan-bahan yang dibutuhkan teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya panaskan minyak. Minyaknya sudah panas, sekarang saya masukkan pertama bawangnya dulu supaya lebih wangi ya. Kemudian saya goreng dulu bawangnya ini hingga mengeluarkan aroma yang wangi.
Bawangnya sudah mengeluarkan aroma yang wangi, kemudian saya masukkan cabai gilingnya. Lanjut lagi saya goreng cabainya ini dan juga bawangnya sampai semuanya matang. Lalu saya masukkan bumbu keringnya, yaitu pala, merica, dan juga bahan-bahan yang lain tadi yang udah digongseng lalu dihaluskan ya. Kemudian saya goreng lagi semuanya agar tercampur merata. Kemudian sekarang akan saya masukkan bumbu aromatiknya, yaitu kayu manis, daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas. Kemudian lanjut lagi saya aduk-aduk sampai semuanya benar-benar matang dan wangi. Dan bumbunya sudah matang, sudah wangi. Sekarang saya cemplungkan dagingnya. Lalu saya aduk dulu agar semua daging ini tercampur dengan bumbu yang udah ditumis tadi. Sudah tercampur, selanjutnya saya tuang santan cairnya. Lalu saya aduk-aduk dulu semuanya agar tercampur merata. Lalu saya tunggu sampai mendidih. Oke, dan ini sudah mendidih teman-teman. Kemudian saya aduk lagi. Ini airnya masih banyak, santannya masih banyak. Kemudian saya tunggu hingga seperti ini, sudah mulai menyusut santannya. Saya aduk kembali. Dan selanjutnya akan saya tuang santan kentalnya. Lalu sekarang saya masukkan kentangnya. Lalu saya aduk-aduk kembali. Dan ini santannya akan saya tunggu hingga mendidih. Santannya sudah mulai mendidih, sekarang saya tambahkan garam. Saya tambahkan kira-kira 2 sendok makan, setengah sendok makan penyedap rasa. Kemudian saya aduk dulu agar tercampur merata garam dan penyedapnya. Nah, ini sudah tercampur. Sekarang saya masukkan kelapa sangrainya.
saya pakai kelapa sangrenya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya akan saya aduk agar kelapa sangrenya ini tercampur secara merata. Biasanya kelapa sangrai ini ditumbuk sampai berminyak ya teman-teman. Tadi karena saya pakai gilingan batu jadi sangat susah sampai berminyak, jadi seperti ini aja. Saya tunggu hingga mendidih. Masih kurang garam, jadi saya tambahkan lagi teman-teman setengah sendok makan garam. Lalu saya aduk-aduk kembali. Juga setengah sendok makan gula pasir. Lalu saya aduk-aduk kembali semuanya. Karena semua bahan dan juga bumbu-bumbu sudah masuk, garam, gula penyedap juga sudah masuk, kelapa sangrainya juga sudah masuk. Jadi ini tinggal menunggu sampai santannya mengental atau menyusut ya. Nah, ini sudah mulai mengental teman-teman santannya. Tapi masih saya tunggu sebentar lagi. Supaya lebih tanak dan tidak gampang basi ya teman-teman. Jadi saya tunggu sebentar lagi. Nah, ini dia teman-teman, rendang daging sapinya sudah semakin menyusut ya santannya atau kuahnya. Udah tinggal bumbu-bumbunya aja seperti ini. Dan ini sudah matang teman-teman, rendang daging sapi yang enak, yang gurih. Dan ini apinya atau kompornya sudah saya matikan. Kemudian selanjutnya akan saya dinginkan dulu sebentar. Setelah dingin akan lanjut saya pindahkan dalam piring. Nah, ini dia teman-teman, rendang daging sapinya sudah dingin, lalu saya pindahkan dulu. Saya pisahkan kentangnya. Jadi yang di piring ini hanya dagingnya aja dari 1 kg daging sapi ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini bumbunya sangat wangi, sangat benar-benar menggugah selera banget teman-teman. Dan ini udah siap untuk dinikmati. Jadi sekarang akan saya coba teman-teman satu potong ya, saya makan dulu. Seperti apa rasa rendang sapinya. Dan ini saya masak kira-kira 3 jam ya teman-teman. Nah, ini saya coba satu. Dagingnya sangat lembut teman-teman. Ini terlihat ya dari setelah dipotong pakai sendok seperti ini langsung lepas. Karena sangat lembut dan rasanya juga sangat gurih. Buat teman-teman yang menonton video ini silahkan recook kalau mau ya teman-teman. Dan jika teman-teman